Shalom. Ada masa di mana hidup bukan hanya sulit, tapi terasa menghimpit dada, sesak, dan hilang tujuan. Perceraian yang tidak diinginkan begitu menghancurkan hati. Usaha yang bangkrut membuat harga diri hancur. Kehilangan orang yang dicintai, jiwa terasa hancur berkeping. Dikhianati oleh orang yang sangat dipercaya, membuat hati hancur. Dibully rasanya seperti merobek rasa aman dan menghancurkan mental. Menghadapi semua itu, perlahan hati kecil mulai berteriak, "Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi." Kalau itu yang sedang kamu alami saat ini, bukan kebetulan kamu menemukan video ini. Dengarkanlah sampai selesai. Stres yang sedang kamu alami sekarang bukanlah tanda kamu seseorang yang lemah. Jika kamu mengalami depresi, itu bukan berarti kamu tidak beriman atau imanmu kecil. Kamu berdoa, tapi rasanya kosong. Kamu tetap ke gereja, tapi hatimu hambar. Tidak lagi merasakan kehangatan, sukacita, melainkan flat. Namun setelah itu kamu merasa sepi, dan semuanya palsu. Mungkin kamu berusaha tersenyum pada tiap orang, berusaha berkomunikasi baik dengan siapapun. Orang lain mungkin pernah berkata padamu, "Sudahlah, kuatkan saja imanmu," atau "Percayalah, Tuhan tidak kasih percobaan yang melebihi kekuatanmu." Tuhan tidak pernah mencobai. Sekalipun cobaan itu datang dari keinginan daging manusia sendiri. Saat sesak di dada, yang tidak ingin kamu rasakan adalah teori. Karena itu hanya menambah berat pikiranmu, sementara hidup seakan jadi gelap. Dan yang paling menyakitkan adalah kamu merasa hidupmu sendirian. Tidak ada siapapun yang peduli. Di titik yang terendah, kemana mereka semua yang mengenalmu? Tahukah kamu bahwa Nabi Elia pernah merasa depresi ketika ia harus menghadapi para Baal dan ancaman Isabel? 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Cukuplah itu, sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku. Elia, seorang nabi besar itu, pernah merasa ingin menyerah. Daud juga pernah berkata dalam Mazmur 34 ayat 19, "Kemalangan orang benar banyak. Banyak bukan sedikit, orang benar, banyak mengalami banyak tantangan dan ujian." Dan Yesus sendiri di Taman Getsemani pernah berkata dalam Matius 26 ayat 38, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Kalau Yesus saja bisa merasa sangat sedih, bahkan rasanya seperti mau mati, maka perasaanmu saat ini yang begitu hancur, bukanlah dosa. Ada 3 hal yang harus kamu pegang saat hidup terasa runtuh. Pertama, perasaan yang kamu rasakan saat ini adalah valid, namun bukan menentukan akhir dari perjuanganmu. Sebagai manusia, kamu bisa lelah. Kamu boleh menangis. Kami boleh berkata, "Tuhan, ini terlalu berat." Tapi, jangan jadikan perasaanmu yang hancur sebagai keputusan akhir hidup kamu. Gelap bukan berarti Tuhan pergi dari hidupmu. Justru Tuhan paling dekat saat manusia di titik paling hancur. Mazmur 147 ayat 3, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kedua, jangan berjalan sendiri. Stres dan depresi membuat kita ingin menarik diri dari keramaian, menutup diri dan menghindar. Tetapi ingatlah saat tersulit, janganlah mengandalkan kekuatan sendiri. Justru, saat itu kita perlu pertolongan seseorang. Kamu dapat mendatangi hamba Tuhan atau konselor. Tempat yang paling aman adalah datang kepada Tuhan. Minta tolong bukan tanda kamu kalah,
Itu tanda kamu ingin dipulihkan. Ketiga, hidupmu lebih besar dari masalahmu. Perceraian bukan akhir dari identitas diri. Kebangkrutan bukan akhir dari masa depan. Pengkhianatan bukan kamu kehilangan harga diri. Dibully bukan suatu kebenaran tentang siapa kamu. Masalah adalah bab, bukan seluruh buku. Kalau pikiranmu mulai mengarah pada keputusasaan yang berbahaya, jangan diam. Tuhan selalu menolong. Tuhan tidak pernah merancang hidupmu untuk berakhir dalam kegelapan. Masih ada pertolongan dari Tuhan, masih ada harapan untukmu, masih ada masa depan. Bahkan, sekalipun hari ini kamu tidak bisa melihatnya. Kalau kamu sedang terpuruk dan hancur saat ini, Tuhan ada duduk di sampingmu, mendengarkanmu, memelukmu, bukan menghakimimu. Mari kita berdoa. Tuhan, aku datang. Aku sangat lelah. Aku tidak kuat lagi memikul semuanya sendiri. Engkau tahu sakitku, Engkau tahu air mataku, kalau aku belum bisa melihat masa depan. Peganglah tanganku, dan tuntulah aku pelan-pelan, pulihkan hati dan pikiranku. Tenangkan jiwaku ya Tuhan, dan beri aku kekuatan untuk melewati hari-hari. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sudah mendengar sampai akhir, sampai bertemu kembali di video berikutnya.